Detik-detik tiga anggota TNI pembunuh Imam Masikur terancam hukuman mati, melengos saat sidang. Tiga anggota TNI masing-masing Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir menjalani sidang pembacaan dakwaan, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sidang pembacaan dakwaan itu digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur. Ketiga oknum prajurit TNI tersebut tiba di Gedung Pengadilan Militer 2 sekitar pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Ketika turun dari mobil, terdakwa Riswandi, Jasmowir, dan Heri sama-sama tertunduk. Ketiga terdakwa langsung melengos dan memasuki sebuah ruangan di dalam Gedung Pengadilan Militer 2. Sidang pembacaan dakwaan tersebut, auditorat menyebut ketiganya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, para terdakwa didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dalam dakwaan primer. Sementara dalam dakwaan sekunder, para tersangka didakwa subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351(3) KUHP dan pasal 328 KUHP. Semua pasal itu dijunto pasal 55(1) pertama KUHP. Kepala Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta Kolonel Kum Riswandono mengatakan, para terdakwa didakwa maksimal hukuman mati atau seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta Lektol Cek Upen Jaya Supena dalam sidang mengatakan, Praka Riswandi sempat mengancam ibu korban sebelum menghabisi Imam Masikur. Mulanya, ibu korban menghubungi ponsel anaknya, Imam Masikur, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 petang. Saat itu, Imam sedang dibawa para tersangka, termasuk Praka Riswandi, di dalam sebuah mobil. Pukul 20.16 waktu Indonesia Barat, saksi 3 ibu Imam menghubungi handphone dari Imam Masikur, dan dijawab terdakwa I Praka Riswandi. Lalu terdakwa I mengancam saksi 3, kata Upen. Praka Riswandi mengancam ibu korban dan meminta tebusan uang 50 juta rupiah. Kalau ibu sayang kepada anak, ibu kirim uang 50 juta rupiah. Kalau ibu tidak sayang kepada anak ibu, saya bunuh dan saya buang anak ibu, kata Upen menirukan omongan Praka Riswandi. Kemudian ibu korban menjawab, Pak, saya ini orang miskin, enggak punya duit. Saya mau cari duit dulu, yang penting jangan dipukulin anakku Pak. Lalu sekitar pukul 21.24 waktu Indonesia Barat, terdakwa I mematikan handphone milik saudara Imam Masikur, ujar Upen. Dalam berkas dakwaan, jasad Imam Masikur kemudian dibuang ke sungai di daerah Purwakarta pada tanggal 13 Agustus dini hari.